kita ini sudah masuk ke dalam negara yang namanya G20, negara dengan ekonomi terkuat, 20 negara dengan ekonomi terkuat. Negara kita Indonesia ini di tahun 2045 akan menjadi ekonomi terkuat 4 besar di dunia. Dari hitung-hitungan Bappenas, hitung-hitungan McKinsey, hitung-hitungan Bank Dunia, negara kita ya, Indonesia ini akan menjadi 4 besar ekonomi terkuat di dunia di tahun, insya Allah di tahun 40, tahun 45. Stabilitas sistem keuangan Indonesia berada dalam kondisi normal di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Halo para bosku yang selalu bangga dengan Indonesia, ekonomi Indonesia sepertinya akan semakin melonjak. Perkataan ini bukan hanya isapan jempol semata. Bagaimana tidak, dikutip dari beberapa sumber media internasional bahwa pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan telah bertransformasi menjadi kekuatan besar ekonomi dunia. Wah, mantul gak tuh bos? Namun siapa sangka tidaklah mudah untuk mewujudkan hal tersebut karena memerlukan kesiapan sejak dini. Dengan menggeber pertumbuhan ekonomi lewat pembangunan infrastruktur dan industri, Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia. Jika saja bangsa ini tidak dipimpin oleh seorang negarawan sejati yang berkompeten, sudah dipastikan Indonesia sekarang bernasib seperti kerbau yang ditusuk hidungnya. Sebut saja salah satunya impor migas. Selama berpuluh-puluh tahun, impor migas menjadi salah satu penyebab defisit transaksi berjalan yang cukup parah. Pantas kalau Jokowi marah dan geram sebab Indonesia memiliki bahan baku yang melimpah. Untuk itulah, sejak mulai menjabat, Jokowi getol melakukan pembangunan dan industrialisasi, terutama di bidang minyak dan gas. Pemerintah di bawah komando Jokowi pada tahun 2045 nanti berkomitmen tidak akan lagi mengimpor bahan bakar fosil seperti bahan bakar minyak atau BBM maupun gas. Keyakinan ini didasarkan akan pengembangan potensi minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif. Dari potensi minyak kelapa sawit yang ada, nantinya sebesar 30% akan diarahkan untuk pangan dan sisa 70%-nya akan dijadikan etanol. Sehingga Indonesia tidak perlu mengimpor minyak fosil lagi. Kenapa sawit yang hanya hidup di negara Khatulistiwa menjadi berkat yang harus kita syukuri dan manfaatkan dengan baik, sangat baik untuk kemakmuran bangsa. Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia, yaitulah membuat Eropa tidak dapat menjual minyak bunga mataharinya dikarenakan selisih harga yang sangat jauh. Hal inilah yang membuat Eropa mempersulit bahkan mencegah CPO dari Indonesia masuk ke pasar Eropa dengan berbagai alasan yang sangat terkesan mengada-ngada. Pengembangan bahan bakar alternatif merupakan salah satu dari 5 pilar ekonomi hijau yang tengah digencarkan oleh Indonesia. Gambar pilar lainnya yaitu dekarbonisasi sektor kelistrikan transportasi rendah karbon, yang salah satunya berupa adopsi kendaraan listrik, industri hijau dan carbon sinks yang meliputi carbon capture dan carbon offset market. Di sisi lain, percepatan pencapaian net zero emission pada tahun 2060 akan didorong dengan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Makanya peran minyak sawit akan sangat besar di tahun-tahun mendatang. Pemerintah Indonesia pun akan melakukan moratorium izin perkebunan kelapa sawit agar izin produktivitas bisa ditingkatkan dari 2,3 ton per hektar menjadi 8-10 ton pada hektar. Dalam waktu 10-15 tahun ke depan, kebijakan moratorium sendiri juga dilakukan untuk menekan angka deforestasi akibat ekspansi kebun kelapa sawit. Sebagai produsen CPO dan biodiesel terbesar di dunia, Indonesia telah mengimplementasikan program mandatori penggunaan biodiesel berbasis C sejak tahun 2008. Program mandatori dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi impor bahan bakar fosil, utamanya bahan bakar diesel, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, serta mengurangi MBC dari penggunaan bahan bakar fosil. Peta jalan atau roadmap industri ini harus dibuat secara baik, termasuk insentif yang bisa diberikan kepada investor. Dengan tumbuhnya industri ini, maka hasil CPO dari perkebunan sawit yang ada bisa diserap dengan baik. Ini sekaligus menjawab pertanyaan selama ini tentang alasan Jokowi ngotot kilang harus diselesaikan, padahal
Padahal minyak bumi di Indonesia diperkirakan akan habis pada tahun 2030. 7 tahun lagi, ternyata pemanfaatan kilang tersebut tidak semata-mata untuk mengolah minyak bumi, namun juga sebagai kilang pengolahan bahan bakar nabati dan turunannya atau industri oleochemical. Kilang-kilang inilah yang bila sukses dibangun akan membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri secara energi. Bukan cuma mandiri tapi berlimpah, sisanya bisa diekspor ke negara terkait untuk mendapatkan devisa. Sedemikian besarnya potensi sawit akan membuat Uni Eropa kelak semakin kesal dan menyesal karena pernah menolaknya. Seperti info baru yang Mimin dapatkan dari berbagai sumber bahwa PT Inka atau Persero kini kebanjiran pesanan dari berbagai negara besar. Nah, sebelum ke inti pembahasannya, utamakan tonton video ini sampai habis ya, agar para bosku tidak gagal paham. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung ke inti pembahasannya. PT Inka Persero kebanjiran pesanan kereta dari berbagai negara di kawasan Asia dan Afrika. Bahkan, ada negara yang sudah beberapa kali memesan kereta produksi badan usaha milik negara tersebut. Direktur Utama PT Inka Budi Noviantoro mengatakan, negara yang sudah menjadi langganan produksi Inka adalah Bangladesh. Saat ini, Inka juga tengah mengerjakan pemesanan kereta untuk ketiga kalinya dari negara tersebut. Senin pekan depan, ujar Budi, Inka juga akan mendapatkan kontrak untuk membuat kereta rel diesel dari Filipina. Kemudian, Inka juga akan mengerjakan pembuatan lokomotif untuk Zimbabwe. Filipina untuk KRD, Senin kami kontrak, kemudian Zimbabwe kami diminta bergabung dengan Bombardier untuk pengadaan 30 lokomotif. Selain itu, saat ini Inka juga tengah menjajaki peluang untuk memproduksi kereta bagi Sri Lanka. Inka telah mengirim tim untuk memuluskan proses penjajakan tersebut. Juga Sri Lanka, mudah-mudahan ada tambahan lagi untuk kereta. Nilai kontrak macam-macam, ada yang 90 US dollar, ada yang 90 juta US dollar, ada yang 47 juta US dollar. Untuk yang Filipina kira-kira 200 miliar. Inka juga membangun pabrik kereta api di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Menurut Budi, alasan memilih Banyuwangi sebagai lokasi pabrik baru Inka lantaran letaknya yang dekat dengan pelabuhan.